HAM adalah hak-hak dasar manusia yang dimiliki sejak berada dalam kandungan dan setelah lahir ke dunia kodrat, yang berlaku secara universal dan diakui oleh semua orang. HAM adalah singkatan dari hak asasi manusia, di mana masing-masing kata tersebut memiliki makna. Kata hak dalam hal ini berarti sebagai kepunyaan atau kekuasaan atas sesuatu, sedangkan asasi adalah sesuatu yang hal yang utama mendasar. Jadi pengertian HAM secara singkat adalah suatu hal yang mendasar dan utama yang dimiliki oleh manusia. Pelanggaran HAM dilakukan semata-mata untuk kekuasaan dan kepemilikan sumber daya yang ada di suatu tempat. Ciri-ciri HAM atau hak asasi manusia. HAM tidak diberikan kepada seseorang, melainkan merupakan hak semua orang, baik itu hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. HAM tidak dapat dicabut, dihilangkan, atau diserahkan. HAM bersifat hakiki, yaitu hak yang sudah ada sejak manusia lahir ke dunia. HAM sifatnya universal, sehingga berlaku bagi semua manusia tanpa memandang status, suku, gender, dan perbedaan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almatri Junianda dengan NIM 19251161. Di sini saya akan membahas materi selanjutnya, yaitu upaya penyelesaian penyelenggaraan HAM internasional dan di Indonesia. Yang pertama ada negosiasi, dengan cara memusyawarahkan antara pihak yang terlibat untuk mencari kesepakatan. Yang kedua ada mediasi, melibatkan pihak ketiga sebagai penengah untuk membantu mencari solusi. Yang ketiga itu ada perjanjian, kesepakatan resmi yang dibuat oleh pihak terkait setelah proses negosiasi ataupun mediasi. Lalu yang keempat ada perundingan, menyelesaikan secara damai antara pihak yang terlibat dan mencari solusi tanpa adanya konflik. Yang terakhir itu ada kekerasan, tindakan seperti konflik atau perang yang digunakan jika semua cara damai gagal. Dan ini dihindari karena akan melanggar HAM itu sendiri. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sadar pajak. Sadar pajak adalah sikap dan kesadaran warga negara untuk memahami, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar sesuai peraturan yang berlaku. Kesadaran ini muncul bukan hanya karena kewajiban, tetapi juga karena adanya tanggung jawab terhadap negara. Sadar pajak berarti masyarakat memahami bahwa pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Perspektif ekonomi dan hukum. Dari perspektif ekonomi, pajak dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua institusi menjadi berubah. Sedangkan dari perspektif hukum, pajak merupakan perikatan yang lahir dari undang-undang yang bersifat memaksa. Negara memiliki otoritas legal untuk memungut iuran dari rakyat tanpa memberikan imbalan langsung, di mana pelaksananya diatur dalam regulasi yang menjamin keadilan bagi setiap wajib pajak. Pajak adalah berasal dari rakyat, memperoleh persetujuan wakil rakyat, dan digunakan untuk kepentingan kemakmuran rakyat. Selanjutnya, unsur pungutan resmi. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang, tidak mendapatkan jasa timbal balik kontra prestasi yang dapat ditunjukkan secara langsung. Pungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintahan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. Pungutan pajak yang dipaksakan. Selain fungsi budget atau anggaran, yaitu fungsi mengisi kas negara atau anggaran yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam sektor ekonomi dan sosial. Oke, selanjutnya ada contoh pajak. Yang pertama, retribusi adalah iuran rakyat yang disetorkan melalui kas negara atas dasar pembangunan tertentu dari jasa atau barang milik negara yang digunakan oleh orang-orang tertentu. Yang nomor kedua, cukai adalah iuran rakyat atas pemakaian barang-barang tertentu seperti minyak tanah, bensin, minuman keras, rokok, atau tembakau. Bea masuk. Bea masuk adalah yang dikenakan terhadap barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean Indonesia dengan maksud untuk dikonsumsi di dalam negeri. Sumbangan adalah iuran orang-orang atau golongan orang tertentu yang harus diberikan kepada negara untuk menutupi pengeluaran negara yang sifatnya tidak memberikan prestasi kepada umum.
dan pengeluarannya tidak dapat diambil dari kas negara. Kesimpulannya, hak asasi manusia, HAM, dan pajak merupakan dua hal yang penting yang saling berkaitan dalam kehidupan bernegara. HAM berfungsi untuk menjamin dan melindungi hak dasar dari setiap individu agar dapat hidup secara adil, bebas, dan bermartabat. Sementara itu, pajak merupakan kewajiban warga negara yang digunakan sebagai sumber utama pembiayaan negara dalam menyediakan berbagai kebutuhan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan, seperti pelanggaran HAM dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari pemerintah dan masyarakat untuk menegakkan HAM serta meningkatkan kesadaran pajak melalui pendidikan, penegakan hukum, dan transparansi. Dan adanya keseimbangan antar pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban diharapkan dapat terciptanya masyarakat yang adil, sejahtera, dan beradab. Kesadaran akan pentingnya HAM dan pajak menjadi kunci utama dalam membangun negara yang kuat dan berkelanjutan.